Seorang remaja putri ditikam orang tak dikenal saat berada di indekosnya di Kelurahan Gunung Agung, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Selasa malam. Tasya Septiani, 18 tahun, ditemukan bersimbah darah akibat beberapa luka tusukan di tubuhnya dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Tim Inafis dari Polresta Bandar Lampung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memasang garis pembatas. Terdapat banyak bercak darah di dalam kamar. Lemari pakaian korban terbuka dan berantakan. Itu kebuka, lampu mati. Berapa luka tusuk yang kita lihat, Mas? Kelihatan. Berapa luka tusuk kita tahu, Mas? Ada 10. Dia kos sendirian di sini. Perempuan korbannya. Selain melukai korban, pelaku juga merampas ponsel dan uang tunai jutaan rupiah. Kasus itu masih diselidiki polisi dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mencari petunjuk lainnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Senjata tajamnya dibawa dari mana? Tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung Rabu siang menangkap 2 anggota geng motor yang terlibat tawuran di depan Masjid di Pahoman, Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Keduanya bernama Adan, 19 tahun, dan Tegar, 20 tahun, warga Sukarame, Bandar Lampung. Dari perkara kamu? Polisi menyita 2 senjata panjang jenis celurit berukuran besar. Senjata itu diduga digunakannya saat tawuran dengan geng motor lain. Dari hasil pemeriksaan polisi, tawuran antar geng motor itu dipicu saling ejek di media sosial. Para pelaku bahkan tidak mengenali korban. Mapping kita diamankan, dari 4 orang itu kami tahan 2 orang karena patut diduga menguasai, memiliki senjata tajam tanpa izin. Mereka ini terpancing dengan isu-isu yang ada di media sosial, diejek-ejek di media sosial, entah siapa yang mengejek karena akun tidak jelas, terpancing, dan dia akan melaksanakan janji bertemu di salah satu tempat yang telah dijanjikan oleh mereka di media sosial. Tawuran antar geng motor di depan Masjid Pahoman, Bandar Lampung terjadi pada Minggu dini hari lalu. 2 pengendara motor terjatuh dan dianiaya oleh geng motor. Keributan berakhir setelah pengurus masjid yang akan menyiapkan perlengkapan salat subuh tiba ke lokasi. Atas perbuatannya, 2 tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan penyidikan kasus ini untuk menangkap pelaku lainnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Musibah tak akan terduga kapanpun waktunya. Sebuah truk muatan padi terguling saat melintasi jalan rusak di Jalan Poros, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun truk rusak dan muatannya tumpah. Warga bernama Suroso yang geram kemudian mandi di jalan yang berlubang dan berlumpur tepat di belakang truk yang terguling. Teatrikal ini bagian dari protes warga karena pemerintah tak kunjung memperbaiki jalan. Tapi nggak ada di sini. Video Suroso yang mandi di jalan rusak viral di media sosial dan banyak menuai pujian dari warganet. Tetangga yang mobilnya muat gabah ataupun padi, di situ memang kubangannya dalam, airnya terguling. Apakah itu luapan kekesalan Bapak terhadap pemerintah? Ya itu sebetulnya ya secara tidak langsung ya seperti itu, Mas. Untuk menyampaikan, unek-unek kita mau menyampaikan kemana, kita tidak tahu prosedurnya untuk jalan itu supaya bagus walaupun untuk sementara tidak di hotmik ya. Jalan rusak menyusahkan warga. Sudah banyak kendaraan yang rusak dan kecelakaan di jalan ini. Jalan Poros, Kecamatan Palas, Lampung Selatan setiap harinya ramai dilewati kendaraan truk pengangkut hasil bumi. Jalan ini penghubung antara Jalan Lintas Sumatera Kalianda dengan Jalan Sumatera Lintas Pantai Timur atau Jalin Pantim Lampung Timur. Ari Susanto,
melaporkan dari Lampung Selatan. Pemandangan warga berburu minyak goreng murah masih saja terjadi. Rabu siang, puluhan warga Desa Penawarjaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, antri membeli minyak goreng curah seharga Rp18.000 per liter. Harga ini lebih murah dibanding di pasar yang masih di kisaran Rp18.000 per liter. Penjualan dibatasi 5 liter per orang. Warga yang membeli minyak goreng diminta menyerahkan fotokopi KTP. Meski banyak syaratnya, warga gembira karena bisa menghemat. Iya, harapannya gratis. Kalau bisa harganya 10.000 nanti ke depannya. Keberatan nggak Mbak dengan harga ini Mbak, sebenarnya dari masyarakat ini Mbak? Dengan harga 14.000. Enggak lah. Enggak ya. Biasanya harga di warung atau di pasaran berapa sih Mbak? Kalau di warung biasanya 17. Senang, alhamdulillah bisa dapat minyak murah. Biasanya harga sendiri sampai berapa Mbak di warung atau di pasar per liter? Di warung 17, 18. Ada yang literan, ada yang kiloan. Ya, harapannya seperti apa sih Mbak? Ya, Kedepannya Mbak? moga-moga nanti di tahun depan sama bulan-bulan kemarin ini ya. Oh iya. Oke. Minyak goreng curah murah dijual oleh pihak Desa Penawarjaya untuk membantu meringankan beban masyarakat. Pihak desa menyediakan 1.000 liter minyak goreng dan penjualannya digelar di beberapa lokasi yang bertujuan mencegah antrian yang dapat menimbulkan warga berdesakan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.